Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita masih membaca dan menjelaskan hadis nomor 207 dari kitab Riyadhus Shalihin, dari bab ke-25, bab perintah menunaikan amanah, di mana hadis ke-207 ini merupakan hadis terakhir dari bab ini, tentang kisah bagaimana Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma menunaikan hutang ayahnya Az-Zubair ibn al-Awwam, di mana para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma tentang hutang yang dimiliki oleh Az-Zubair ayahnya, di mana total daripada hutang yang dimiliki oleh Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah berjumlah 2.200.000 dinar. 2.200.000 dinar. Sampai disebutkan karena jumlah hutangnya begitu banyak, Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu sampai berkata di awal ia berwasiat kepada anaknya untuk kiranya setelah meninggalnya, untuk agar ia menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Ia sampai berkata, apakah harta kita menurutmu bisa menutupi hutang-hutang saya atau tidak? Ya, karena jumlah hutangnya sangat besar, sangat banyak. Namun Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada anaknya, jika seandainya engkau menghadapi kesulitan untuk membayarkan hutangku, maka mintalah tolong kepada Maula Az-Zubair, mintalah tolong kepada penolong Zubair. Dan
Abdullah bin Zubair bertanya, siapa penolong kau wahai ayah? Maka Az-Zubair bin Awam mengatakan, penolongnya adalah siapa? Allah. Sehingga Abdullah bin Zubair berkata, di saat saya sulit untuk mendapati kesulitan untuk menutupi hutang-hutangnya, maka saya selalu berdoa, ya Maula Az-Zubair, wahai Maula Az-Zubair, iqdi anhu dainahu, ya, iqdi anhu dainahu, bayarkan atasnya hutangnya. Maka Allah SWT berikan kemudahan, akhirnya hutang-hutangnya pun bisa dia selesaikan. Intinya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mulai Abdullah bin Az-Zubair setelah meninggal sang ayah menghitung harta yang dimiliki oleh sang ayah. Ya, disebutkan bahwa ia punya sebidang tanah di mana? Di Ghabah, daerah yang berada di dekat kota Madinah. Ya, dia meninggalkan sebidang tanah yang ada di Ghabah. Kemudian disebutkan ada 11 rumah di kota Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah yang ada di Kufah, dan 1 rumah di Mesir. Ya, tentunya tatkala harta ini dihitung secara umum saat itu nilainya tidak mencukupi untuk membayarkan hutang. Ya, tidak mencukupi untuk membayarkan hutang. Dan ini juga yang diperkirakan oleh Hakim bin Hizam yang berkata bahwa saya yakin bahwa harta yang ditinggalkan oleh ayahmu itu tidak akan bisa menutupi hutang sebanyak itu. Karenanya Hakim kala itu memberikan tawaran, jika seandainya engkau mendapati kesulitan kurang untuk menutupi hutang tadi, maka sampaikan kepadaku, saya akan bantu engkau. Akhirnya Abdullah bin Zubair, tanah yang ditinggalkan di Ghabah tersebut dibuat semacam apa? Kaplingan, ya kalau sekarang. Tidak semuanya, ya, sebahagian ada 16 kapling. 16 kapling. Setiap kaplingan itu dihargai dengan 100.000 dinar. Berarti 16 jumlahnya kalau di total 1.600.000. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zubair bin Awwam punya hutang besar kepada Abdullah bin Ja'far. Hutangnya sebesar 400.000 dinar. Ya, 400.000 dinar, ya. Ya, 400.000, ya. Bentar. Nah, 400.000 dinar. Ini hutang terbesar, ya. Dan kala itu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma meminta kepada Abdullah bin Umar dan Hakim bin Hizam untuk memberikan syafaat lah bahasanya, agar hutang yang berjumlah 400.000 dinar itu bisa dibicarakan. Dibicarakan di sini bukan minta untuk dihapuskan atau diputihkan bahasanya, akan tetapi 400.000 dinar ini dibayarkan dengan sebidang tanah, ya, yang di luar dari kaplingan. Yang disepakati bahwa 400.000 dinar itu dibayarkan dengan tanah dari sini sampai tempat yang telah disepakati. Baik, maka Abdullah bin Az-Zubair kemudian ditemani oleh Abdullah bin Umar dan Hakim bin Hizam untuk membicarakan masalah ini. Maka Abdullah bin Ja'far tatkala melihat Abdullah bin Zubair datang bersama dengan Abdullah bin Umar, bersama dengan Hakim bin Hizam, 2 sahabat mulia, terhormat, terpandang, maka seketika Abdullah bin Ja'far menyangka bahwa kedatangan Abdullah bin Zubair dengan membawa mereka berdua untuk membicarakan hutang tadi, yakni untuk diputihkan. Maka Abdullah bin Ja'far mengatakan, kau datang dengan membawa 2 orang mulia ini berkaitan dengan hutang untuk diputihkan, sudah saya halalkan itu hutang. Karena memang Abdullah bin Ja'far terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Tapi Abdullah bin Zubair mengatakan tidak,
Ya, saya di sini tidak ingin untuk hutang itu diputihkan. Saya tetap akan bayar. Sudahlah, kalau seandainya engkau memang tetap ingin membayar, bayarkan saja dengan barang yang paling murah yang kau punya. Kalau diputihkan kau tak mau, sudah bayar, tapi dengan nilai barang yang paling murah yang kau punya. Bisa dengan dua buah sandal yang kau sedang pakai itu. Sudah, bayarkan dengan 2 buah sandal itu. Tapi Abdullah bin Zubair mengatakan tidak. Boleh saya berbicara 4 mata denganmu? Boleh, katanya. Maka akhirnya dibawalah Abdullah bin Ja'far ke tanah di Ghobah tersebut yang belum dikapling, ya. Dan tanah yang belum dikapling itu tanah yang tidak produktif, tanah yang paling paling tandus lah. Nah, jadi sebenarnya saya meminta kepadamu kesediaan. Bagaimana jika seandainya hutang ayah yang sebesar 400.000 dinar itu saya bayarkan dengan tanah yang ini, dari sini patoknya sampai ke sana, yang paling tandus, yang paling tidak bisa ditanami dan sebagainya. Maka Abdullah bin Ja'far mengatakan, ya tidak ada masalah. Kalau memang ini sudah yang kau tawarkan, tidak ada masalah. Karena memang di awal tadi pun niatnya apa? Ingin diikhlaskan saja. Itu karena orang yang sangat dermawan. Bahkan para ulama sejarah mengatakan Bahrul Jud, beliau adalah lautan kedermawanan. Ini Abdullah bin Ja'far. Taib, sudah sepakat, deal, selesai. Berarti hutangnya dihargai dengan sebidang tanah di luar dari 16 kaplingan yang akan dijual. Dan ulama sejarah mengatakan Abdullah bin Ja'far apa yang beliau lakukan? Beliau sholat di tempat itu. Dia bilang kepada budaknya, ambilkan tempat air, saya ingin sholat di sini, berdoa. Kemudian setelah berdoa, ya karena tandus ya, tidak mungkin bisa ditanami kecuali harus ada sumber air, ada sumur. Maka diperintahkan untuk mengorek. Kiranya dapat sumber air yang sangat deras sekali, ain fawwara, yang sangat deras sekali. Maka ketika Abdullah bin Zubair mengatakan, gimana kalau seandainya pembayarannya dibatalkan? Jangan yang inilah. Gimana kalau pindah lagi ke sana? Maka Abdullah bin Ja'far mengatakan, ini anugerah Allah yang Allah anugerahkan padaku, saya tidak hendak menjualnya. Ya, akil nih artinya pembatalan yang saya ditawarkan oleh sebelah pihak diterima oleh pihak kedua, karena akadnya sudah sudah terjadi, maka tidak boleh pembatalan sepihak kecuali kalau kedua-duanya ridha. Abdullah bin Ja'far menolaknya. Ya sudah, karena memang sudah sah tadi ya akadnya, maka sah milik Abdullah bin Ja'far, sehingga tanah ini menjadi harganya mahal. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Abdullah bin Ja'far kemudian menjual tanah ini dengan harga 600.000 dinar. Untung berapa? 200.000. Ketika itu saya langsung bisa untung. Jadi ini yang terjadi ya. Kemudian kaplingan tanah dijual satu persatu, dan akhirnya yang tersisa adalah di sini disebutkan ya, tersisa arba'atu ashumin wa nisf. Yang tersisa setelah dijual, ada yang mau hutangnya dibayarkan dengan kaplingan, ada yang tidak mau kemudian dijual dibayarkan dengan uang dan seterusnya. Tersisa dari 16 kaplingan tersebut ada arba'atu ashumin wa nisf. Ya, 4 kapling setengah yang tersisa. Kemudian disebutkan bahwa Abdullah bin Az-Zubair menemui Muawiyah, bertemu dengan Muawiyah atau datang ke Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kala itu di sisi Muawiyah ada Amr bin Utsman bin Affan. Kemudian ada Al-Mundhir bin Az-Zubair, ini saudara kandungnya Abdullah bin Zubair sendiri. Kemudian ada Ibnu Zam'ah. Maka Muawiyah berkata, kam quwimatil ghabah. Ya, hutang Zubair ini terkenal banyak, dan anaknya diberi wasiat untuk menunaikannya. Ini viral ya, semua orang tahu. Maka Muawiyah berkata, sistem untuk membayar hutang yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair adalah mengkapling tanah di Ghobah yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan itu berhasil yang mendatangkan harta yang sangat banyak untuk bisa membayarkan hutang. Maka Muawiyah bertanya, berapa engkau hargai tanah di Ghobah?
Ya, berapa engkau hargai tanah di Ghabah? Maka Abdullah bin Zubair menceritakan, ya, dibagi 16 kaplingan, setiap satu bahagian satu kaplingan harganya 100.000. Maka Muawiyah bertanya, sudah laku berapa? Disebutkan sudah laku semuanya kecuali ada 4,5 kapling yang belum laku. Maka Amr bin Utsman bin Affan mengatakan, saya ambil satu, 100.000. Mundhir bin Amr, saudaranya Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam yang lain, mengatakan, saya juga ambil satu. Kemudian Ibnu Zam'ah mengatakan, saya ambil satu. Laku langsung seketika apa? 3. Ini kalau udah rezeki memang seperti ini. Kalau nggak rezeki mau dijual, bolak-balik ditawarkan banting harga gitu, ya nggak laku itu. Kalau belum rezeki juga nggak laku. Maka subhanallah, ya, ini rezeki, ya. Kemudian Muawiyah mengatakan, berapa sisanya? Satu kapling setengah. Ya sudah, saya ambil semuanya. Saya ambil semuanya. Berarti diambil berapa? 150.000 dinar. Akhirnya semuanya laku. Ya, habis 16 kapling, habis semuanya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwa dari tanah Ghabah itu saja itu sudah mencukupi untuk bayar hutang, bahkan lebih. Karena yang di kapling itu tidak semuanya gitu. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Zubair membeli tanah Ghabah berapa? Ada kemarin nih. Ada 170.000, ya. 170.000 dinar. 170.000 dinar. Itu modal awalnya. Kemudian dijual oleh Abdullah bin Zubair, sebahagiannya saja sudah 1.600.000. Ini kelipatan keuntungan yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada keluarga mereka saat itu. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, ya, wa Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bi 600,000. Intinya falamma faraga min Zubair min qada'i dainihi, hutang semuanya terbayarkan. Ya. Jadi hutangnya semua terbayarkan. 2.200.000 dinar semuanya telah diselesaikan. Dan kiranya hartanya itu masih sisa sangat banyak sekali. Kemudian setelah hutang selesai, tentunya ahli waris, saudaranya Abdullah bin Zubair datang meminta iqsim bainana miratana, ya, bagi harta warisan kami, dituntut untuk dibagi. Serakah enggak ini? Serakah tidak? Tidak. Menuntut harta warisan itu bukan tercela dalam Islam. Ini perlu dipahami, ya, karena sebagian kita kalau ada yang menuntut harta warisnya dianggap serakah kali kamu. Coba kamu bayangkan, ini harta nggak ada keringatmu, nggak ada usahamu, kalau kamu tuntut pula. Ya memang nggak ada usaha dan keringat kita, tapi Tuhan menganugerahkan kepada kita. Boleh nggak kita menuntut hak kita? Boleh. Jadi menuntut harta warisan ini bukan tercela dalam Islam, karena memang hak kita. Siapa yang menetapkan bahwa harta itu milik kita? Allah yang mengatakan itu milik kita, maka tidak mengapa kita menuntutnya dan tidak tercela. Coba lihat, mereka berkata iksim bainana miratana, bagi harta waris kami, tidak ada masalah. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga gara-gara ungkapan-ungkapan sepertinya, akhirnya tidak ada seorang pun dari ahli waris yang berani menuntut atau meminta harta warisnya, khususnya kepada abang yang paling besar, ya, atau orang keluarga yang paling punya suara dalam keluarga. Malu, ya, kalau menuntut nanti dibilang apa-apa, disudutkan dan sebagainya. Padahal tidak ada masalah, kan itu memang siapa
hak kita. Kita meminta hak kita tidak tercela. Yang tercela adalah meminta yang bukan hak kita, menuntut yang bukan hak kita. Kalau hak kita tidak ada masalah. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi yang menuntut ini tidak tercela. Dan kalau seandainya dia mengatakan saya tidak ambil juga nggak apa-apa. Sudah, bagi kalian saja, saya nggak perlu karena harta saya sudah banyak, tidak apa-apa. Atau bagian saya setelah dibagi bagian saya hibahkan kepada si fulan, kepada adik saya, kepada abang saya, tidak ada masalah. Tapi intinya harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal itu secara otomatis kepemilikannya berpindah dari yang tadinya miliknya ditetapkan oleh agama, berubah statusnya milik beberapa orang ahli waris. Maka tidak ada istilah kuburnya belum kering sudah bahas apa? Warisan. Segera. Karena ini hak orang, menahan hak orang hukumnya zalim. Menahan hak orang hukumnya apa? Zalim. Nabi SAW bersabda, "Matlul ghaniyyi dzulmun." Orang yang menunda-nunda sedangkan dia mampu untuk menunaikan hak orang, maka penundaan itu salah satu di antara bentuk apa? Kezaliman. Selesaikan sudah. Karena ini ada hak adik, ini hak abang, ini hak kakak, ini hak ibu, ini hak ahli waris yang lain, selesaikan sudah, habis. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tapi Zubair kala itu berkata, ya, demi untuk kemaslahatan, karena saat itu tentunya karena hutangnya banyak, amanah yang dipegangnya banyak, ya. Abdullah bin Az-Zubair khawatir jika saat dibagi segera, kiranya masih ada orang-orang yang Zubair di masa hidupnya berhutang dengan yang belum terlunaskan. Dia khawatir, karenanya beliau berkata kepada saudara-saudaranya, saya tidak akan membagikan harta warisan sisa dari selesai pembayaran hutang, dan tentunya ada wasiat juga, ya. Wasiat kemarin kita sebutkan berapa? Sepertiga, ya, wasiat. Jadi sepertiga diwasiatkan untuk kalau ada sisa dari pembayaran hutang, kata Zubair, maka sepertiga dari sisa itu diwasiatkan untuk siapa? Untuk infak bahasanya. Dan dari sepertiga ini, sepertiganya diwasiatkan untuk cucunya, yakni anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Abdullah bin Zubair mengatakan, saya tidak mau membagi sampai saya umumkan di musim haji selama 4 tahun. Ya, karena saat itu media tidak seperti kita sekarang. Ya, kalau sekarang mungkin di pengumuman di grup-grup WhatsApp sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, 4 tahun. Ya, konon ceritanya kenapa 4 tahun? Karena kota atau provinsi besar di zaman itu Syam, kemudian Irak, kemudian Yaman, kemudian Mesir. Ini provinsi-provinsi besar di zaman itu. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang ada di 4 kota besar ini tidak mungkin tidak ada di antara mereka yang tidak haji di tahun itu. Jadi makanya dia katakan 4 kali pelaksanaan ibadah haji saya umumkan. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mekah saya umumkan, siapa yang Zubair pernah berhutang kepadanya, temui, saya akan bayar. Ya. Baik, setelah ini disepakati semua oleh ahli waris, ya, walaupun kalau tidak disepakati ya hak mereka. Contoh misalnya yang paling tua mengatakan kita tunggu ya 1 tahun dulu baru kita nanti bagi. Satu bilang mengatakan enggak, saya mau bagi sekarang. Kasih hak dia, nggak boleh ditunda. Itu hak dia. Jadi nggak perlu kita mengatakan wah serakah kali kamu, sabar kenapa? Nggak boleh. Karena memang hak dia, berikan. Dan kalau kita tunda juga sedangkan dia butuh, ini salah satu di antara bentuk kezaliman. Taib, setelah selesai 4 tahun, ya, tidak ada, aman sudah. Falamma madha 4 sinin qasama bainahum wa dafa'a thuluth. Sepertiga dikeluarkan, ya, wasiat, sisanya itu dibagikan kepada ahli waris. Wa kana liz-Zubair 4 niswa fa asaba kullu imra'atin alfin wa mi'ata alfin. Masyaallah, ya. Fa jami'u malihi 50 alfin wa mi'ata alfin. Disebutkan bahwa Zubair tatkala meninggal punya 4
4 istri. Di poligami 4 istri. Bukan 1, 4. Setiap istri 1/8 tentunya untuk mereka dari harta, setelah hutang, setelah wasiat, maka 1/8 untuk mereka, untuk 4 orang istri. Setiap satu 1/8-nya itu dibagi 4. Setiap satu dari mereka mendapatkan berapa? 1.200.000 dinar. Masya Allah ya. Banyak uangnya. Masya Allah. Ini rezeki Allah anugerahkan yang tidak nyangka gitu. Yang pada awalnya kemungkinan besar hartanya habis, hutangnya masih tersisa. Itu kan perhitungan kita gitu. Perhitungan manusia. Sampai Hakim bin Hizam, awal mula ditanya berapa hutang ayah kalian, disebutkan berapa? 100.000. Cuma 100.000-nya. Ya nggak cukup, banyak, nggak cukup harta kalian. Ntar kalau ada perlu bantuan bilang ya. Hakim itu saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya. Tapi subhanallah disebutkan angka yang sebenarnya, ya 2.200.000 dinar. Wah kalau ini jelas nggak sanggup kalian. Kalau ada butuh bilang. Dan coba lihat sifat mulianya Abdullah bin Zubair di kasus pertama ini atau cerita awal ini. Dia tidak langsung berkata apa, ya sudah bantulah saya gitu. Itu kadangkala sifat seperti itu akan menghilangkan keberkahan. Malah kelipatannya nanti tidak seperti yang terjadi tatkala dia dengan kemuliaan jiwanya menolak bantuan. Dia mau usaha dulu. Kemudian tatkala Abdullah bin Ja'far mengatakan, sudahlah saya halalkan itu hutang, enggak, saya mau bayar. Udahlah kalau telah mau bayar dengan barang itu, sandalmu berikan ke saya 400.000 dinar, itu sudah lunas. Enggak juga, enggak, saya bayar. Akhirnya dengan sifat ini Allah lipat gandakan harta mereka yang tidak bisa disangka oleh siapapun. Ya, kalau kita kan kadang-kadang kesempatan gitu. Wah, kesempatan ini kan gitu kan. Akhirnya kita hitung-hitung, ini untung nanti kalau ini ada yang menanggulangi, ini kan bisa dijual jadi harta warisan kami. Lagi pula wasiat untuk anakku kan ada. Gitu. Akhirnya dengan sifat itu, dengan sifat seperti itu, keberkahan dicabut oleh Allah SWT. Jadi setiap istri dapat berapa? 1.200.000 dinar. Kekayaannya di total, satu tanah di Qubah, 11 rumah di Madinah, sekian rumah itu di total jumlahnya kiranya mencapai setelah diuangkan 50.200.000 dinar. Antum kalikan saja lah, bingung kita kalikannya. Ini luar biasa para ikhwan. Jadi saya teringat ya bagaimana kelipatan harta itu Allah yang ngatur, Allah kasih keberkahan dengan kisah Hakim bin Hizam sendiri. Jadi di perang Hunain, jumlah harta rampasan perang di perang Hunain itu luar biasa banyaknya. Untanya itu puluhan ribu, kambingnya puluhan ribu, belum emas, perak, persenjataan yang banyak kali, luar biasa. Sehingga saat itu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mulai membagikan di Ji'ranah, Nabi mulai membagikan harta rampasan perang ini, hewan-hewan ini. Datang tokoh Arab mengatakan, "Ya Rasul, saya minta." Nabi katakan, "Kasih 100 unta." Dia bilang, "Anakku 100 lagi." "Anakku si fulan, kasih 100 lagi." 300 dia dapat. Antum bayangkan satu ekor unta berapa? Yang apa? Kurian 50 juta lah kan gitu. Yang kalau bagus-bagus 100 juta. Nah, jadi berapa itu? 300. Sekali dapat 300 unta. Ya, kemudian ada lagi datang tokoh, "Ya Rasul, saya kasih." Nabi katakan 100. Semua datang tokoh-tokoh ini 100, semua 100. Sampai ada Abbas bin Mirdas datang, "Ya Rasul, saya 50." Marah dia. Marah. Kok 50? Itu si fulan, kok kasih 100 si fulan?
Dia ahli syair, pandai bersyair. Maka dia buat rangkai syair memprotes pemberiannya. Ya. Masa iya saya, kuda saya Ubaid, engkau berikan 50, sedangkan si fulan 100? Padahal ayah mereka berdua tidak sepadan dengan ayahku, dan kedudukan mereka berdua tidak lebih hebat daripada aku. Nabi katakan, udah potong cerewetnya ini dengan, udah lengkapi 50. Nah, akhirnya dikasih 50 baru dia diam. Radhiyallahu ta'ala. Ini dunia. Ada seorang datang, Nabi katakan, dah kasih dia kambing. Disebutkan dia diberikan kambing 1 lembah. Jadi pulang dia bawa kambing, tiba-tiba kaya raya kan? Maka dia bilang, loh dari mana kok kambing sebanyak ini? Muhammad sedang ngasih harta, bagi-bagi harta di Ji'ranah, dan dia tidak takut miskin. Maka masuk Islam kalian sekarang, dapat harta banyak. Oh, berlarian semuanya masuk Islam. Nabi memberikan kambing antara 2 gunung, ya 1 lembah penuh. Coba untuk bayangkan. Hakim bin Hizam kala itu minta kepada Rasulullah SAW, padahal uangnya banyak, saudagar kaya raya di kota Mekah, baru masuk Islam memang. Nabi kasih. Dia bilang, sikit ngasihnya gitu. Maka dia mengatakan, lagi ya Rasulullah. Ya, kasih lagi, kasih. Kayaknya kurang juga gitu. Kurang. Yang namanya manusia ya. Siapa yang cukup merasa puas dengan harta ya? Nggak ada. Nabi mengatakan kalau orang punya apa? 1 lembah emas. Antum bayangkan 1 lembah emas. Pergi besok ke Brastagi, antum lihat lembah di penatapan itu ya, penatapan namanya. Lembah yang mengarah ke Danau Toba ya. Danau Toba lah, jangan Medan. Medan besar kali. Yang Danau Toba itu penuh emas. Orang kalau sudah diberikan itu, kata Rasulullah, dia pingin lembah yang ada di belakangnya emas juga. Kalau dikasih kedua, pingin ketiga lagi. Tidak ada yang memuaskan manusia kecuali tanah yang tatkala dimasuk ke kubur, sehingga tidak ada lagi angan-angannya. Tapi kalau dunia ini ya begini, maka Nabi kala itu mengatakan kepada Hakim bin Hizam, dikasih merasa kurang, minta lagi, dikasih minta lagi, dikasih minta lagi. 3 kali Nabi mengatakan kepada Hakim bin Hizam, apa kata Rasulullah? Ya Hakim, inna hadal mal khadirun hulwun. Hakim, perhatikan olehmu, harta di dunia ini memukau, manis rasanya. Dan ini sifat apa? Dunia. Kita kalau melihat dunia itu takjub. Coba lihat emas batangan, ada 100 batangan, kira-kira gimana? Luar biasa kan gitu ya. Lihat dolar bertumpuk. Masya Allah. Hijau, hulwun, manis. Ya, jadi memukau, hijau, dan manis. Kemudian Nabi bersabda, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Nabi bersabda, barang siapa yang mencarinya dengan kedermawanan dirinya, sakhawat artinya tidak ada sifat tamak dalam mencari apa? Harta. Tamak itu bagaimana? Tamak itu yang penting dapat, melanggar aturan apapun. Itu tamak namanya. Ya. Jadi tamak dalam jiwanya untuk mengejar harta. Dapat sekian, rasanya kurang. Ini karena kayaknya kerjanya belum terlalu maksimal nih. Ya, kerja cuman dari jam 8 sampai jam 5. Nggak cukup ini, harus nambah ini. Setelah itu kita kerja lagi dari jam setengah 6 sampai jam 12. Ini tamak namanya. Padahal kebutuhan hidupnya sudah apa? Terpenuhi semuanya. Ini tamak. Maka orang yang mengambil harta ini, wahai Hakim, dengan kedermawanan jiwanya, dia tidak ada ketamakan dalam hatinya. Ya dia bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Burika lahu fihi, Allah akan berikan keberkahan untuknya pada hartanya. Berkah itu kalau sudah ada pada harta, walaupun sedikit, maka akan dibanyakkan oleh Allah. Dan kalau banyak, Allah akan berikan manfaat. Itu berkah. Jadi berkah itu kalau ada pada harta, maka sedikit harta akan Allah kembangkan. Dan kalau banyak, maka Allah akan berikan manfaat. Itu berkah.
Namun sebaliknya wahai hakim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man akhadahu bi israfi nafsin, dan orang yang mengambilnya, ya, mencarinya dengan keserakahan, ketamakan, maka tidak akan diberikan keberkahan harta tersebut padanya, dan orang ini seperti orang yang makan terus tapi tak pernah kenyang. Ini kalau dengan ketamakan. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena coba lihat Abdullah bin Ja'far tadi, tatkala dia tahu Zubair utangnya banyak khususnya kepada dirinya dan perkiraan hartanya tidak banyak, dia mengatakan, sudah diapakan aja lah, udah saya halalkan sajalah semuanya, karena kayaknya kalau dihitung semuanya nggak sanggupnya kalian ini, udah saya halalkan. Tapi tatkala Abdullah bin Zubair tetap ingin bayar, sudah gimana kalau ini, ya sudah terima saja, udah enggak apa-apa kalau ini, semoga Allah berikan keberkahan. Qadarullah, alhamdulillah, Allah berikan keberkahan. 400.000 jadi 600. Enggak butuh media, ya, enggak butuh iklan sana sini, seketika Allah anugerahkan. Dan coba Abdullah bin Zubair, dia tidak memanfaatkan Hakim bin Hizam, tidak juga memanfaatkan Abdullah bin Ja'far. Dia, ya udah, ini harta bagaimana caranya supaya bisa tertutupi semuanya, dan akhirnya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sehingga para ulama pensyarah hadis mengatakan, semoga Allah berikan kepada kita sifat mereka, sehingga akhirnya anugerah dunia ini diberikan oleh Allah kepada kita sebagaimana Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.